Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, ya. Sebelum perkuliahan kita mulai hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan pembacaan doa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, untuk hari ini kita di pertemuan pertama mata kuliah komputer animasi 2D ya. Yang mana nanti kita akan terbagi menjadi dua sesi ya dalam satu semester ke depan. Jadi di sesi teori dulu di kelas mungkin sekitar 1 sampai 4 pertemuan. Selanjutnya kita nanti akan ada di sesi lab ya, di lab. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ini ya, rencana pembelajaran semester selama 1 semester ya. Adapun di sini saya sudah menyusun RPS-nya. Terdapat 3 CPMK ya. Yang pertama ini tentang konsep teori animasi. Terus yang CPMK kedua adalah bagaimana mengaplikasikan animasi dengan teknik frame by frame. Adapun CPMK ketiga adalah bagaimana mampu menghasilkan film pendek animasi 2D ya, dan sampai merender filmnya. Selanjutnya adalah sub-sub CPMK. Nah, di sini saya perbesar. Ya, di sub pertama ini berkaitan dengan CPMK 1 ya. Ada 3. Terusnya ada sub CPMK 2 ini ada 5, dan sub CPMK 3 ada 6. Adapun mata kuliah komputer animasi 2D ini adalah mata kuliah wajib yang harus diambil bagi mahasiswa Politeknik Media Kreatif program studi animasi ya, pada semester 2. Tapi karena sekarang udah menggunakan kurikulum MBKM, jadi dipindahkan pada semester 1. Sebagian besar materi mata kuliah ini mengacu pada kompetensi keahlian yang terdapat dalam SKKNI. Jadi saya ambil dari beberapa kompetensi yang ada di SKKNI dan juga saya combine dengan kebutuhan di industri. Yaitu SKKNI bidang gambar bergerak. Mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu menciptakan ide cerita, membuat desain karakter, membuat papan cerita, membuat animasi dari papan cerita secara menarik dan mempunyai nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun daftar referensinya, saya menyusun modul sendiri ya, tapi belum dipublish ya, karena masih ada beberapa yang perlu saya perbaiki ya. Sini, terus referensi pendukung dari Richard William ya. The Animator Survival Kit, a manual of methods, principle, and formulas for classical computer games, stop motion, and animators. Media pembelajarannya berupa e-book, ada PowerPoint, ada video pembelajaran. Kebetulan ada nanti saya membuat link video di YouTube. Adapun LMS-nya saya menggunakan Drive dan juga ada di SIAK ya, Sistem Informasi Akademik. Sini untuk perangkat kelasnya kita menggunakan proyektor,
notebook, dan juga speaker. Bahan kajiannya saya ambil dari beberapa SKKNI, biasanya modul, slide presentasi, dan video pembelajaran. Mata kuliah prasyarat yaitu mata kuliah nirmana atau gambar bentuk. Ini saya bagi menjadi 14 pertemuan. Sini ada beberapa pertemuan. Sini sudah saya siapkan juga SAP-nya, Satuan Acara Perkuliahan. Diawali dengan pendahuluan ya, pembukaan perkuliahan, baca doa, mengecek kehadiran, terus membuat kesepakatan kontrak perkuliahan, memberi motivasi dan review minggu lalu. Lalu masuk ke penyajian yang inti dari materi ya. Sini beberapa contoh, dan penutup adanya penugasan. Terus melakukan evaluasi bagaimana mahasiswa itu dapat aktif mengikuti pembelajaran. Ini baru preferensi. Ini e-book dari saya, e-booknya sekitar 100 halaman. Di sini juga nah ini ada YouTube-nya. Yang buat video pembelajarannya. Ya, terus juga ada PPT-nya sudah saya siapkan, PPT-nya. Selanjutnya juga ini ada evaluasi untuk penilaian. Ini masih menggunakan esai ya, penilaian esai. Ini ada 10 soal sudah saya siapkan penilaiannya. Ya, mungkin itu untuk awal pengenalan dari mata kuliah komputer animasi 2D yang saya ampu. Berikut adalah pengajarannya pada contoh pengajarannya dalam satu kelas. Materinya saya juga sudah mempersiapkan e-booknya sendiri. Ini saya susun sendiri ya. Jadi e-book animasinya sini sudah saya share di e-learningnya. Nanti kalian bisa mempelajarinya. Memang tiap tahun harusnya saya revisi ya, di update menyesuaikan ada berapa materinya. Juga nanti kalian di e-book ini ada beberapa materi yang sudah saya rekam juga di ini ya, di video. Jadi bisa nanti kalian bisa melihat linknya bagi mungkin yang terlambat gitu ya, atau hari ini tidak masuk, ketinggalan, jadi bisa melihat link videonya. Nah, kita lanjut saja ya di sini, masuk prinsip animasi ya. Sebelum masuk ke prinsip animasi ya, ini mau ada satu pertanyaan. Ini animasi ini adalah bagian dari sebuah media ya. Nah, seperti kita tahu sendiri ya, kita di sini kuliah di Politeknik
media kreatif, ya kan? Ada medianya. Nah, ini makanya ini bagian dari media. Yang kalian ketahuin gitu ya dari media ini sebenarnya apa sih fungsi atau tujuan dari apa media ini ya? Katakanlah media informasi tentunya ya. Ya, media ini kan sebagai wadah gitu ya, sebagai wadah. Ada yang media elektronik, ada yang media cetak. Nah, ini dari media ini fungsinya apa? Fungsi utama tujuan orang membuat media ini buat apa? Gitu. Atau apa yang kalian ada dalam benak kalian dari media ini? Kira-kira apa? Setahu kalian? Media. Ketika dengar kata media apa yang di kalian? Iya. Wadah pengumpulan informasi. Ya, pengumpulan informasi ya. Pengumpulan informasi. Ya. Ada yang lain? Bisa. Ya. Untuk mengekspresikan pendapat, ide ya. Ya. Ekspresi ide ya. Ide atau pendapat. Ya. Ya. Ada lagi mungkin? Sebelah sini? Ada. Tidak ada ya. Ya, bisa ya. Jadi ini juga masuk bagian orang buat media ya ini. Oh, saya ada ide. Nah, jadi saya buat satu media tersebut untuk mengekspresikan ide saya ya, alat. Terus juga pengumpulan informasi. Setelah misalkan dari sini, setelah ide udah didapat, udah diekspresikan, informasi sudah dikumpulkan, selanjutnya ngapain? Dikembangkan. Setelah dikembangkan, dipublikasikan. Ya, dipublikasikan. Setelah dipublikasikan, setelah itu apa? Ya, ini masuk ke tujuan. Jadi ntar sampai ada yang wah udah mentok nih gitu. Itu kan udah buat penyampaian informasi gitu kan. Ketika kita kita punya ide, kita buat ide tersebut ya dalam satu media, mungkin video katakanlah ya, misalkan YouTuber membuat video terusnya dipublikasikan. Setelah itu dipublikasikan. Setelah itu apakah selesai di situ? Itu ya. Nah, jadi dari tujuan final ya sebuah media itu adalah untuk sekarang ada ada jenis pekerjaan baru. Ada jenis pekerjaan yang sudah hilang, misalkan kayak loper koran lama-lama hilang gitu kan. Terus kayak penjaga pintu tol lama-lama hilang gitu ya. Nah, tapi seiring dengan hilangnya satu pekerjaan baru akan muncul pekerjaan lama akan muncul pekerjaan baru. Nah, ini ada salah satu jenis pekerjaan baru ya yang menjadi salah satu tujuan dari media. Nah, mungkin kalian pernah dengar namanya influencer. Nah, ini salah satu tujuan final media apa? Mempengaruhi seorang. Bagaimana misalkan dengan pena doang tulisan orang itu sampai turun ke jalanan semua. Itu berarti apa yang dia tulis, apa yang dia infokan, apa yang dia buat informasi tersebut dapat mempengaruhi seorang. Sekarang kalau kita membuat ide tapi tidak mempengaruhi seorang, ini belum selesai. Gitu. Kita membuat ide hanya disimpan saja. Harus dipublikasikan. Publikasikan tidak sampai itu. Bisa mempengaruhi seorang. YouTuber, kenapa orang itu bisa mencet jarinya like atau subscribe di channelnya dia? Karena ya terpengaruh dengan videonya kan. Nah, berarti dia sukses. Informasinya dapat mempengaruhi orang tersebut. Nah,
disinilah fungsi dari animasi, ya. Nah, bagaimana? Misalkan gini, kalian mau membuat media informasi, ya. Misalkan hanya dengan lisan aja, pakai elektronik, pakai mic doang, ya. Teman-teman sekalian gitu ya, tolong jangan buang sampah sembarangan. Paling orang yang dengar gitu hanya sekilas saja, tidak melekat. Tapi bagaimana dengan mempengaruhinya sekilas. Tapi ketika kita membuatnya media dengan ilustrasi, animasi, jangan buang sampah sembarangan, di situ nanti ada karakternya, mungkin akan terngiang-ngiang sampai nanti, ya contohnya ya, kita dari kecil melihat film animasi sampai terngiang, dewasa sampai masih ini ya, memfavoritkan karakter animasi kita, itu masih terngiang. Nah di sini ya, jadi akan lebih mengena ya, bisa saja pada orang-orang tertentu ya, pada masyarakat tertentu, itu informasi yang kita ingin sampaikan itu lebih mudah dicerna, lebih mudah dipahamin oleh masyarakat tertentu dengan ilustrasi sebuah gambar. Nah jadi tidak hanya di animasi itu, tidak hanya cara teknik animasi prinsipnya bagaimana animasi yang baik, tapi juga bagaimana penyampaian informasi itu dapat diterima ya di masyarakat dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Nah, dalam hal ini konotasinya adalah yang nilainya bernilai positif. Makanya ketika membuat satu informasi ya nilainya tentunya nilai positif ya. Makanya ada dijadikan media iklan, berapa mempengaruhi produknya dia, ya, mempengaruhi produknya. Oh dibuat animasi, gitu. Oh jadi pada tertarik. Nah disitulah fungsi dari antara media dan animasi. Nah itu. Nah masuk di sini ya untuk membuat satu animasi itu baik ya. Ada beberapa pendapat ya. Minimal adalah kita mengaplikasikannya dalam 12 prinsip animasi. Jadi di dalam 12 prinsip animasi adalah konsep atau kaidah dalam membuat animasi yang baik. Tujuannya apa? Biar lebih tampak realistis gitu ya, tampak nyata dan lain sebagainya, tampak hidup, tampak dinamis. Nah disinilah disusun dalam 12 prinsip animasi. Nah yang pertama adalah di straight ahead action ya. Nah, di sini bagaimana dalam membuat animasi menyusunnya adalah dengan step by step ya. Misalnya animasi itu adalah berupa kumpulan urutan dari sebuah sel ya, cell animation. Nah, jadi di sini perubahan gerakannya ini dibuat. Nah, ini dinamakan straight ahead action. Kira-kira itu. Nah ini contohnya seperti ini ya. Jadi setiap gerakannya itu dibuat. Nah selanjutnya adalah nih post to post ya, atau in between ya. Nah, jadi kalau ini ya, ini hanya membuat gambar kuncinya aja. Ya. Jadi kalau tadi setiap pergerakannya dibuat, kalau ini hanya pergerakan tertentu saja yang dibuat. Nah nanti akan dibuat in betweennya. Misalkan di sini contoh satu bola. Nah sini yang lebih pas. Jadi post to postnya itu yang gambar ininya ya, jelasnya. Nah in betweennya adalah gambar tidak jelasnya itu, yang agak di ini ya, opacity-nya dikurangin itu. Nah ini contoh, ini post to post ya, post to post gambar utamanya aja ketika dia mau jalan ngambil kapur terus menulisnya. Nah, dibuat in between-nya seperti ini. Ini in between. Nah in between ini bisa jadi post to post juga ya, bisa jadi post to post juga. Tinggal dibuat lagi di sini. Nah ini istilahnya animasi tradisional ya. Kalau kita membuat flipbook ya, flipbook. Nah, ini juga bisa misalkan dari post to post langsung dibuat straight ahead-nya. Nah, terus selanjutnya dan selanjutnya terus. Ya. Terus ada isi in isi out ya. Nah. Nah, bagaimana
apa namanya prinsip selanjutnya ya di sini akselerasi atau initiate. Bagaimana setiap ya benda itu ya, setiap benda yang cenderung diam dan setiap benda yang bergerak akan tetap bergerak ya, kecuali mengalami percepatan. Maksudnya apa? Jadi seperti ya, saya kasih contohkan, seperti kita melempar bola ya, melempar bola ke atas ya. Mungkin di awal itu mengalami kecepatan yang tinggi, tapi ketika sampai atas ya, sampai ujung tergantung kekuatannya, lama-lama kan lambat. Ketika turun dia akan mengalami tarikan gravitasi, lama akan cepat lagi itu ya. Nah ini adalah initiate ya. Ya sudah. Nah ini contohnya juga dari lambat ke cepat ke lambat lagi, atau dari lambat cepat lambat lagi, atau sebaliknya cepat lambat cepat lagi. Nah ini initiate contoh. Ya, kira-kira itu apa berapa prinsip animasi ya. Untuk selanjutnya mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain dari 12 prinsip animasi ini. Kita ada yang bisa? Mungkin kamu ya? Ya, silakan coba kamu berikan contoh bebas 12 prinsip animasi dan mungkin bisa dijelaskan ya. Ya, boleh situ. Saya mau ngejelasin tentang squash and stretch. Jadi squash and stretch itu kan dengan apa ya? Prinsip yang di apa? Memuai. Yang diterapkan untuk memberikan efek lentur atau elastis gitu. Ya. Jadi misalnya bola itu kan kita kan sebagai penonton kan kita nggak tahu ini bolanya bola plastik, bola karet atau bola apa. Tapi dengan adanya squash and stretch, misalnya bola itu ada pergerakan jatuh ke bawah gini. Berarti kan dia kan kalau misalnya bola karet dia bakal jadi rada gepeng gitu ya. Baru nantinya dia bakal balik ke posisi semula kalau misalnya ada ini. Tapi kalau misalnya bola plastik kan dia pasti jatuh, ya udah dia nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan yang gimana gitu. Tetap bulat pada umumnya aja. Jadi selain buat memberikan efek elastis, itu juga sebagai buat agar penonton tahu bentuk apa sebenarnya bola ini gitu. Ya mungkin cukup ya. Ya jadi itu ya jadi betul ya. Untuk memberikan ya mendeskripsikan bola itu komposisinya nih dia berat atau ringan atau seperti apa ya, kan bola banyak ya, ada bola karet, bola plastik, bola bowling itu besi ya, bola besi gitu kan. Nah ketika dibuatkan ya, kalau udah digambarkan bisa aja ya itu gambarnya ini ya bisa aja yang serupa, tapi kan ini aja ya untuk menegaskan ya, oh bola ini bola karet berarti dia harus dibuat lentur. Kalau dia nggak ada efek elastisnya ya ini bolanya mempunyai mungkin bola besi apa gitu ya. Tapi kalau bola besi kalau misalkan dipantulkan ke lantai tentunya dia nggak memantul lagi ya. Nah makanya diperhatikan dalam membuat merancang misalkan tadi strike ahead-nya atau post to post-nya ya. Kalau dia bolanya itu memantul, maka dibuatlah squash and stretch-nya gitu. Tapi kalau bola itu nggak bisa memantul ya nggak masalah, nggak dibuat squash and stretch. Jadi seperti itu. Ada lagi mungkin memberikan contoh dari 12 prinsip animasi? Ya mungkin kamu ya. Ya, contoh lain mungkin bisa dihapus. Saya ingin menjelaskan tentang konsep dari 12 prinsip animasi, yaitu sesuai yang dijelaskan
tadi oleh Pak Suhaili, arc adalah secara definisinya adalah garis semu yang dapat dilihat dari gerakan. Misalnya seperti kalau misalnya kan tadi bola dilempar ke atas begini, ini kan ada melengkung begini, dan ada kadang juga dalam gestur tubuh manusia seperti misalnya memukul tadi saya atau melempar misalnya kepala badan begini misalnya. Ini kan ada arc juga di sini, dia kan seperti ini yang dinamakan dengan arc. Jadi ini sebenarnya tidak terlihat tapi bisa dilihat dari gestur badannya ini sendiri seperti itu. Ya, ya, itu. Ya, ya, ya. Tadi contoh dari gestur badan manusia itu juga bisa ini ya dikatakan arch ada lengkungannya, ya. Misalkan ketika kita tadi ya melempar bola gitu ya, melempar bola karena tangan manusia ini kan ada porosnya tertentu gitu ya, porosnya ada titik poros tertentu. Nah jadi kita melempar dia akan ada lengkungannya. Memang tadi tidak terlihat ya, tapi kalau seperti gini tidak terlihat, tapi padahal melengkung gini kan, ya, melempar bola, ngelempar nggak lurus, gimana bolanya ya? Ya bolanya nggak bisa ini ya, apa namanya? Mental gitu ya, nggak bisa ya. Jadi dia ada ininya, ada poros, jadi itu termasuk arch. Nah jadi itulah yang nanti kalian perlu sadarin ya, ketika dalam pembuatan gerakan animasi 2D-nya ya wajib ya ini menerapkan prinsip-prinsip animasi sesuai dengan kondisi tertentu ya, kondisi tertentu. Jadi lebih ketika memang sih konsekuensinya ya pekerjaan kita lebih berat dan mungkin lebih ekstra ya ketika kita menerapkan 12 prinsip animasi dengan animasi biasa gitu ya. Nah, itu akan lebih ekstra dengan menerapkan 12 prinsip animasi ini. Mungkin itu perkuliahan hari ini ya, perkuliahan hari ini. Nanti kita lanjut di minggu depan. Kita akan membuat praktikum dengan menerapkan beberapa prinsip animasi ya. Sebelumnya silakan kalian buat dulu ya masing-masing contoh ya di rumah dengan membuat konsep dari minimal 3 prinsip ya, yaitu secondary action ya, terusnya ada anticipation dan follow through ya, and overlapping. Nah ini silakan dibuat dulu konsepnya di rumah. Nanti minggu depan kita akan terapkan dalam komputer di Labcom ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Cukup. Ya.